Halo guys, kenalin, aku Kila Nurunubati dari Program Studi Agroindustri dengan NIM 164240034 dengan dosen pengampu Ibu Mariati SPD MSI. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya mengapa roti itu bisa mengembang dan mengapa buah segar kaya vitamin terasa lebih segar daripada minuman instan? Atau mengapa beberapa makanan justru bisa menjadi racun bila tidak diolah dengan benar? Semua jawabannya ada di kimia pangan, dari enzim yang mempercepat reaksi, vitamin dan mineral yang menjaga gizi, bahan tambah makanan yang menjaga rasa dan warna, hingga senyawa fitokimia yang menyehatkan, bahkan senyawa beracun yang harus diwaspadai. Yuk, kita eksplorasi bagaimana senyawa-senyawa ini bekerja dan bagaimana aplikasinya dalam pengolahan makanan sehari-hari. Sobat pangan tahu nggak sih? Tahu nggak? Ada yang namanya protein yang super kecil yang bisa bikin makanan jadi lebih enak, empuk, bahkan lebih tahan lama. Yap, namanya enzim. Enzim itu bekerja mempercepat reaksi kimia kayak amilase yang memecah pati jadi gula atau protease yang menguraikan protein. Dalam industri makanan, enzim mempunyai banyak peran. Dari roti, di roti itu amilase bantu ragi menghasilkan gas roti jadi mengembang. Kalau di keju, enzim rennet bikin susu menggumpal, dan bromelin dari nanas bisa menjadi daging yang menjadi lebih empuk. Tanpa enzim, proses alami dan industri bakal jauh lebih lambat. Next, kita bahas vitamin ya. Pernah dengar nggak kalau masak sayur itu jangan kelamaan atau vitaminnya bisa hilang? Emang bener sih. Yuk kenalan sama vitamin. Vitamin itu mikronutrien penting, ada 2 jenis, yaitu larutan air yang ada vitamin B dan C, gampang rusak saat dimasak. Terus ada larutan lemak, vitamin A, D, E, dan K, kalau disimpan dalam tubuh lebih lama. Contohnya nih, vitamin C, antioksidan itu bantu daya tahan tubuh. Terus vitamin A baik untuk mata. Terus vitamin D bantu untuk penyerapan kalsium. Dalam dunia industri pangan, vitamin sering ditambahkan lewat fortifikasi. Misalnya, susu ditambahkan vitamin D, tepung ditambahin vitamin B kompleks, terus minuman ditambahin vitamin C. Vitamin itu kecil, tapi pengaruhnya itu besar. Di video selanjutnya kita bahas mineral ya. Dalam pengolahan pangan, tepung bisa difortifikasi zat besi untuk mencegah anemia. Garam ditambah iodium untuk mencegah gondok. Terus kalau produk susu sering diperkaya kalsium. Bahkan baking powder pun mengandung mineral untuk bantu adonan mengembang. Jangan sepelekan mineral ya, karena tubuh kita ini butuhnya setiap hari tahu. Yuk lanjut ke topik bahan tambahan pangan. Warna alami itu makin digemari karena lebih sehat, tapi sayangnya warnanya itu kurang tahan lama dibandingkan sama sintetis. Intinya itu pewarna boleh asal sesuai aturan. Yuk lanjut ke topik flavor atau perisa. Makanan itu bisa enak bukan hanya karena bumbunya,
tapi juga karena perisa atau flavoring. Ada 3 jenis nih perisa, yaitu ada alami dari vanila jeruk dan rempah. Terus ada sintetik dibuat di lab tapi rasanya mirip. Terus ada juga yang namanya identik alami. Itu kimiawi tapi strukturnya sama dengan yang ada di alam. Terus aplikasinya itu ada es krim, vanila, mie instan, rasa ayam, permen, rasa buah buatan. Intinya itu, flavor itu bikin makanan punya karakter khasnya. Sekarang, yuk bahas ke senyawa fitokimia, zat alami dari tumbuhan yang punya banyak manfaat luar biasa. Fitokimia itu bukan vitamin, tapi punya manfaat luar biasa buat tubuh kita. Asalnya dari tumbuhan. Contohnya, flavonoid itu ada antioksidan dari teh dan buah beri. Terus ada juga yang namanya karotenoid dari wortel dan tomat. Ada juga saponoid, isol, typo. Diralat ya, isoflavon dari kedelai dan herbal. Dalam pengolahan pangan dipakai di minuman fungsional dan suplemen alami. Diekstrak untuk antioksidan alami, pengganti sintetis. Digunakan juga dalam pembuatan jamu dan makanan sehat. Intinya, fitokimia itu bantu mencegah penyakit tanpa kita sadari. Tapi awas juga ya, karena ada senyawa alami yang justru beracun. Kita bahas di video terakhir ya, senyawa toksik. Nggak semua zat alami itu baik loh. Beberapa makanan bisa mengandung senyawa toksis berbahaya juga. Contohnya, aflatoksin dari jamur pada kacang yang disimpan di tempat lembab. Terus ada solanin dari racun di kentang hijau. Terus ada juga nih sianida di singkong pahit, harus direbus dulu atau difermentasi. Terus ada juga yang namanya akrilamida. Ya nggak sih? Iya, akrilamida. Munculnya itu dari makanan digoreng yang terlalu panas. Dalam pengolahan pangan itu juga harus ada kontrol suhu dan kelembapannya juga loh. Dan juga jangan buang bahan yang rusak atau berjamur. Guna ini metode masak aman, hindari oven frying. Senyawa toksik juga itu bisa dicegah dengan penanganan pangan yang tepat. Jadi bijaklah memilih dan mengolah makanan. Oke, see you, bye-bye. Sekian ya penjelasan dari aku, Kila Nurun Nubuati. Bye-bye. Sampai bertemu lagi.